Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Dani di channel YouTube Pak Dani Kayangan 28. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang tata cara dan tata tertib ujian besok, di mana ada beberapa wali murid tadi siang dan kemarin juga menanyakan beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah sudah dibagikan pengumumannya ke grup WhatsApp masing-masing tentang bagaimana cara pelaksanaan ujian dan bagaimana cara tata tertib pelaksanaannya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan kembali bagaimana tata cara dan tata tertib, apa saja yang harus diperhatikan pada saat ujian besok. Mohon diperhatikan dengan seksama. Tata cara dan tata tertib ujian Senin 8 Juni 2020 semester 2 MIN Kota Jambi. Yang pertama, seragam. Untuk hari Senin, seragam yang dikenakan adalah seragam biasanya seperti mana yang dipakai pada hari Senin. Kemudian juga nanti hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtunya juga menyesuaikan dengan hari seperti biasanya seragam apa yang dipakai. Anak berpakaian rapi, kemudian kalau bisa bajunya rapi, tempat pengerjaan juga rapi. Jika tidak memungkinkan umpama di rumah dikerjakan, harus mengikut orang tua ke tempat usaha atau tempat kerja, ya carikan tempat yang nyaman agar anak melaksanakan ujian tersebut dengan tenang. Tata tertib dan yang kedua yaitu tentang soal dan waktu pengerjaan. Soal akan dikirim ketika jam ujian sudah mulai masuk. Untuk sesi pertama yaitu jam 7.10 sampai 7.15 akan didistribusikan soalnya berupa file PDF ke grup WhatsApp kelas atau WhatsApp pribadi. Tapi kami para guru mapel akan menyerahkan itu kepada wali kelas. Nanti wali kelas akan men-share soal-soal itu, atau panitia ujian akan men-share soal itu ke grup kelas masing-masing. Soalnya dalam bentuk PDF. Untuk kelas 1 dan 2 itu total soal 20 soal, semuanya pilihan ganda. Kemudian untuk kelas 3, 4, 5 itu total soal 25 soal dengan pilihan ganda semua. Waktu pengerjaan untuk sesi yang pertama, jadi satu hari itu ada 2 sesi. Sesi pertama 7.10 sampai 7.15 pendistribusian soal. Kemudian waktu pengerjaan dimulai pada 7.15 sampai dengan 8.15. Jadi waktu pengerjaan itu maksimal 1 jam. Dimana terakhir mengumpul adalah batas waktu temponya 10 menit setelah 8.15. Jika lewat dari 10 menit setelah 8.15, artinya 8.25 tidak juga mengumpulkan, mohon maaf kepada Bapak Ibu wali murid. Mungkin guru yang bersangkutan atau wali kelas mata pelajaran yang bersangkutan terpaksa menganggap gagal atau mungkin berkurang nilai anak tersebut karena kelalaian dan kurang disiplinnya waktu. Kemudian setelah 8.15 itu ada jeda 10 menit untuk istirahat. Itulah nanti di mana batas waktu penyusulan umpama pada saat sesi pertama 8.15 itu belum selesai mengerjakan, maka masih ada tempo 10 menit untuk mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Foto. Ada 2 foto yang harus dikumpulkan. Yang pertama foto anak ketika sedang mengerjakan. Yang kedua foto hasil kerja siswa atau hasil lembar ujiannya di foto. Jadi ada 2 foto yang dikirimkan ke guru mapel atau guru kelas masing-masing. Jika yang diujikan pada saat itu adalah mata pelajaran Al-Quran Hadis, maka kirim langsung ke guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jika ujian yang diujikan adalah tema, maka dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Kemudian tata cara yang ketiga yaitu lembar kerja siswa atau lembar ujian dibuat nama lengkap, nama jelas. Sudah itu dibuat kelasnya juga harus jelas. Kelas 3 umpama, 3-nya 3 berapa. Kemudian mata pelajaran yang sedang diujikan. Kemudian tulis juga jam mulainya dan jam akhirnya, jam mengakhirnya.
Lanjut yang keempat, lembar kerja siswa difoto. Ini yang tadi difoto beserta foto anak juga. Jadi ada 2 foto yang harus dipersiapkan setiap sesinya. Foto hasil kerja dan foto anak sedang mengerjakan ujian. Yang kelima, bagi yang telat, ini yang poin yang saya sampaikan tadi. Yang kelima, bagi yang telat, apabila sesi pertama 7.15 sampai 8.15 yang dikasih tempo waktu 10 menit tidak juga dikumpulkan hasil kerjanya, maka konsekuensinya hasil ujian tidak akan diterima atau nilai anak akan dikurangi. Kemudian sesi kedua itu adalah 8.25 sampai 8.25 sampai 9.30. 9.30 diberi sesi waktu 10 menit. Jika telat mengumpulkan, maka konsekuensinya akan dibatalkan atau akan dikurangi nilai anaknya. Kita masuk pada tata cara yang selanjutnya, yaitu tata cara ke-6. Kepada para wali murid, pada orang tua, mohon kerjasamanya agar, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, agar membiarkan anaknya mengerjakan dengan mandiri, dengan percaya diri, dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Jangan sampai diberikan tunjuk atau jangan sampai diberikan jawabannya, karena itu sama saja menjerumuskan anak, bukannya mendorong anak supaya berpikir kreatif dan percaya diri. Kemudian cara yang ketujuh, semua LKS atau lembar kerja siswa dikirimkan ke guru yang bersangkutan. Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau lagi ujian PJOK maka dikirimkan ke guru PJOK. Kalau sedang ujian bahasa Inggris maka dikirimkan ke guru bahasa Inggris. Yang terakhir, ini bagi kami para guru, memang dari sekian ratus siswa, seperti saya sendiri itu mengajar 10 lokal, itu ada 2 mapel yang saya ajar. Kalau dimasukkan ke HP, memang HP penuh, apalagi HP saya cuma RAM 2 kan, internal cuma 8 GB, itu pun sudah penuh dengan aplikasi dan lain-lain. Maka kami dan para guru sekalian akan membawa laptop pada hari Senin sampai hari Sabtu besok. Kami akan standby setiap kali sesi ujian selesai. Kami akan terima setiap hasil ujian di laptop, kami akan buka. Jadi setiap wali murid dan wali siswa yang mengirimkan hasil kerja siswa tersebut akan langsung kami buka dan akan kami salin kepada lembar buku penilaian atau catatan kami. Mungkin untuk tata cara dan tata tertib ujian ada 8 poin itu. Kemudian untuk jam mulainya juga saya sampaikan tadi 7.10 sampai 8.15 untuk sesi pertama. Kemudian untuk sesi keduanya 8.30 sampai 9.30. Kemudian untuk jadwal ujian sendiri itu sudah juga di-share ke grup WhatsApp masing-masing. Itu dimulai dari hari Senin tanggal 8 sampai hari Sabtu. Untuk kelas 1 dan 2 itu tidak ada perbedaan. Sebenarnya semua tidak ada perbedaan 1 sampai 5. Hanya saja pada kelas 1 dan kelas 2 itu ada 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ada cuman 1 yang diujikan. Sedangkan untuk kelas 3, 4, 5 itu ada 2 yang diujikan untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jika perlu saya sampaikan, maka akan saya sampaikan jadwal ujian semester 2 Min Kota Jambi tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama yaitu untuk hari Senin besok. Hari Senin besok ada 2 mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu Al-Quran Hadis dan tema. Untuk kelas 1 sendiri itu untuk jam pertama adalah Al-Quran Hadis. Kemudian tema untuk sesi keduanya 8.25 yang diujikan adalah tema 5. Sedangkan untuk kelas 2 Al-Quran Hadis jam pertama, kemudian jam keduanya tema 5. Untuk kelas 3 juga yang jam pertama Al-Quran Hadis, jam keduanya nanti tema 5. Untuk kelas 4 yang jam pertama Al-Quran Hadis, yang jam keduanya tema 6. Untuk kelas 5 yang jam pertamanya Al-Quran Hadis, kemudian jam keduanya tema 6. Kemudian kita masuk untuk hari Selasa. Untuk kelas 1 yang akan diujikan jam pertama adalah fikih, kemudian jam kedua adalah tema 6. Untuk kelas 2-nya sama fikih dan jam keduanya tema 6. Untuk kelas 3 jam pertamanya fikih, kemudian jam keduanya tema 6. Untuk kelas 4 jam pertamanya fikih, jam keduanya tema 7.
Dan untuk kelas 5 jam pertamanya fikih dan jam keduanya tema 7. Untuk jadwal ujian hari Rabu perlu diperhatikan, hari Rabu kelas 1 akidah akhlak untuk jam pertama, untuk jam keduanya tema 7. Kelas 2 akidah akhlak untuk jam pertama dan tema 7 untuk jam kedua. Untuk kelas 3 akidah akhlak untuk jam pertama dan tema 7 untuk jam kedua. Untuk kelas 4 akidah akhlak jam pertama dan tema 8 untuk jam kedua. Dan untuk kelas 5 akidah akhlak jam pertama dan tema 8 untuk jam keduanya. Kita masuk hari Kamis. Untuk jadwal ujian hari Kamis, kelas 1 itu hanya satu, yaitu tema 8, kelas 2 tema 8, kelas 3 ada 2 sesi, sesi pertama SKI, sesi kedua tema 8, kelas 4 sesi pertama SKI, sesi kedua tema 9, kemudian kelas 5 sesi pertama SKI, sesi keduanya tema 9. Untuk hari Jumat kita masuk, untuk hari Jumat kelas 1 bahasa Arab hanya satu sesi, kelas 2 juga hanya satu sesi bahasa Arab, hanya bahasa Arab. Kelas 3 ada 2 sesi PJOK dan bahasa Arab. Untuk kelas 4 ada 2 sesi juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk kelas 5 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk hari terakhir hari Sabtu kelas 1. Nah, ini kelas 1 hari Sabtu PJOK, kelas 2 PJOK, kelas 3 bahasa Inggris, kelas 4 MTK dan PJOK, dan kelas 5 untuk sesi pertamanya MTK dan PJOK. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya dan perlu ditanyakan lagi, silahkan menghubungi saya. Saya sebenarnya mewakili Pak Ketua Panitia, Bapak Iswanto. Boleh menghubungi Pak Iswanto melalui japri WA langsung, atau boleh menghubungi saya, atau boleh menghubungi panitia atau wali kelas yang nomor WhatsApp atau nomor kontaknya Bapak Ibu semua pegang. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata atau ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.